Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Badung akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Nilo Dewi Diantari dari SMP Negeri 3 Kuta Utara. Saya Niputu Nuning Pertiwi dari SMP Negeri 4 Adiansma. Saya Niputu Alit Sajiatini dari SMP Negeri 5 Adiansma. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Wali. Om Swastiastu, Ibu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Walaupun mendung, tapi saya baik-baik sekali. Bagaimana dengan Ibu? Bagaimana kabarnya? Astagfirullah, yang sehat, Ibu. Oh ya, Ibu Alit, nanti akan melaksanakan proses coaching ya hari ini. Iya, Ibu Dewi. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Itu boleh? Boleh, Bu. Oke. Nanti pada saat coaching, di antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Silakan, Bu. Nah, untuk yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Nah, di sini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya, terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, terus yang ketiga ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan untuk Ibu lakukan observasi hari ini? Ya, jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada 2, Ibu. Jadi yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Baik, ada 2 ya Bu ya, mendengarkan dengan baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu, indikator ketercapaiannya itu apa Ibu? Baik Ibu, jadi saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan saya ini. Baik, ada 2 ya Bu, mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu, indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Jadi indikator ketercapaiannya, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik, jadi Ibu, indikatornya itu ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusinya atas permasalahannya ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya Ibu. Selamat pagi Bu Tiwi. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Ya, kabar saya baik Bu. Kira-kira ada yang ingin Ibu omongkan dengan saya? Ibu? Ya, jadi begini Bu, saya ingin menyampaikan bahwa saya memiliki permasalahan dalam pembelajaran saya. Jadi dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan yang signifikan dalam metode pembelajaran di sekolah. Masih banyak guru yang menggunakan metode konvensional seperti ceramah. Kemudian saya ingin mengadakan perubahan seperti itu sehingga pembelajaran lebih berkembang. Jadi Ibu punya permasalahan dari guru-guru di sekolah Ibu yang masih menggunakan metode yang lama ya, konvensional dengan menggunakan metode ceramah. Baik Ibu, kira-kira 15
menit ke depan silakan kita berbagi untuk menyelesaikan permasalahan Ibu. Siap Ibu. Jadi bisakah Ibu jelaskan kira-kira permasalahan apa yang Ibu hadapi sekarang? Ya, kondisi saat ini dalam di sekolah saya itu pembelajarannya kurang bervariatif Ibu. Jadi model yang digunakan itu masih model-model lama, model pembelajaran yang lama dengan metode ceramah, kemudian metode-metode konvensional dan tidak bervariatif Ibu. Nah, dari permasalahan Ibu tadi itu tentang guru yang Ibu masih menggunakan metode konvensional, ceramah. Jadi apa harapan dan yang Ibu inginkan untuk permasalahan tersebut? Tentu harapan saya adalah mencari adanya perubahan dalam penyampaian materi. Jadi selain meningkatkan metode yang bervariatif dalam penyampaian materi, saya juga ingin meningkatkan atau menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih beragam. Jadi Ibu ingin mengadakan perubahan dari mode konvensional ceramah dengan menggunakan teknologi yang seperti sekarang. Jadi Ibu inginkan guru yang kreatif mungkin di sini ya. Jadi kira-kira pembelajaran yang bervariasi yang seperti apa yang Ibu harapkan untuk guru-guru Ibu? Ya, kalau saya menginginkan sekarang kan zamannya digital ya, jadi seluruh siswa itu mungkin dia lebih tahu tentang aplikasi pembelajaran. Jadi saya ingin menggunakan aplikasi pembelajaran yang sedang marak saat ini, seperti Quizizz, kemudian ada presentasi PowerPoint, lalu ada metode yang lebih interaktif dan tidak sekedar ceramah saja. Betul sekali Ibu. Jadi kita sebagai pendidik tentunya harus bisa memantau ya, memberikan apa yang siswa mau. Seperti sekarang sudah marak sekali, bahkan mungkin siswa-siswa kita itu sudah jauh lebih berdayakan daripada kita kalau kita masih saja menerapkan metode yang konvensional. Nah Ibu sekarang diibaratkan nih ada level 1 sampai 10. Kira-kira kondisi yang Ibu alami sekarang itu berada di level berapa? Ya saat ini saya merasa masih berada di level 5 atau 6 lah ya, karena belum maksimal dalam penggunaan media. Selain itu guru senior yang ada di sekolah saya juga masih menggunakan metode-metode lama ya, dan sulit berkembang seperti karena penguasaan materinya mungkin kurang seperti itu ya. Ya Ibu masih di level 5 tentunya maunya tentunya lebih nanti kalau bisa 10 mungkin ya. Nah Ibu untuk menaikkan level tersebut kira-kira usaha untuk menciptakan perubahan itu seperti apa? Ya tentunya kalau usaha ya, sudah pasti dengan melakukan pelatihan, workshop, kemudian pendampingan untuk guru-guru yang senior dalam mengembangkan media-media pembelajaran atau metode-metode yang lebih beragam dan bervariasi. Ibu seperti yang tadi workshop, pelatihan untuk guru-guru supaya lebih meningkat. Nah sekarang kira-kira masalah pembelajaran yang bagaimana yang Ibu inginkan? Jadi masalah pembelajaran seperti tadi yang saya katakan bahwa rekan-rekan guru saya itu masih menggunakan model lama untuk pembelajarannya, masih menggunakan metode-metode yang kurang bervariasi seperti itu ya. Jadi pembelajaran itu tentu monoton saja gitu ya. Kemudian media-media yang digunakan juga tidak beragam ya, masih dalam konteks menulis, kemudian membaca. Jadi anak-anak zaman sekarang itu kan sudah prosesnya sudah pembelajaran digital ya. Jadi dia mungkin agak bosan seperti itu ya. Baik, jadi Ibu tadi bilang mau meningkatkan
diharapkan. Jadi yang diharapkan di sini itu adalah gurunya yang kreatif ya. Jadi dari pembelajaran sampai ke penilaian pun kita bisa menggunakan teknologi untuk yang sekarang. Jadi siswa lebih condong untuk menariknya ke internet ya. Jadi semua yang mereka mau ada di sana. Ketimbang nanti siswanya disuruh membaca itu saya rasa sudah sangat membosankan. Jadi tidak salah nanti kalau mereka menampakkan diri, kalau sudah tidak suka ya bolak-balik ke kamar mandi gitu seperti ya. Yang sering bolos dan lain sebagainya. Jadi setelah ibu melakukan perubahan-perubahan yang ibu inginkan, jadi target peningkatan ibu dari yang disebutkan tadi dari level 5 itu kira-kira mau ibu sampai level berapa? Setelah saya melakukan perubahan nanti, saya berharap ya, saya berada di level 8 saja dulu ya. Karena kalau mencapai level 10 itu mungkin sangat sulit ya. Karena kita juga masih belajar. Ini usaha, jadi usaha ibu sangat luar biasa sekali ya, harapannya itu sampai ke level 8 dan mungkin nanti ke depannya setelah level 8 ke level 10 Iya. Nah jadi untuk menciptakan perubahan tersebut, kira-kira rencana untuk menciptakan perubahan tersebut itu apa yang akan ibu lakukan? Ya kalau misalnya untuk menciptakan perubahan tersebut ya tentunya saya melakukan pendampingan dan mentoring ya, terhadap guru-guru yang mungkin lebih senior yang tidak menguasai belum menguasai IT sebelumnya ya. Kemudian bertatap muka face to face membahas tentang media-media yang lebih bervariasi. Itu sudah berarti tindakan itu walaupun kelihatannya sangat gampang ya Bu, tapi memang agak sulit sekali menggerakkan, apalagi yang sudah berusia lanjut itu kayak koh-kohan itu ya Bu ya, malas dan bergerak. Nah ini luar biasa sekali keinginan Ibu untuk melakukan perubahan dengan cara pendampingan dan mentoring. Kira-kira Ibu ada strategi lain nggak yang Ibu lakukan selain mentoring dan yang Ibu sebutkan tadi? Ya tentunya saya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, wakil kurikulum untuk merencanakan kegiatan pelatihan dan meningkatkan kompetensi guru dalam penyampaian materi dan metode yang bervariasi. Jadi dari pelaksanaan tadi tentunya Ibu perlu dukungan. Kira-kira dukungan dari mana saja yang Ibu inginkan? Ya, kalau dukungan tentunya seluruh warga sekolah ya, dari kepala sekolah, kemudian tenaga pendidikan, lalu rekan guru dan siswa itu sendiri. Jadi dengan berkolaborasi, jadi maka terciptalah lingkungan yang lebih positif dan menyenangkan. Bagus sekali Bu. Jadi dukungan yang diperlukan tentunya sudah semua dari stakeholder sekolah ya. Sudah sangat luar biasa sekali rencananya Ibu. Nah Ibu sudah mantap nih rencananya, kira-kira realisasinya kapan ini Bu? Kalau pelaksanaannya mungkin tentang mentoring ini saya berharap itu bisa dilakukan setiap minggu dan mulai minggu depan. Mulai minggu depan ya Ibu, cepatnya lebih cepat lebih bagus ya. lebih bagus. Kira-kira Ibu bisa gambarkan nggak perubahannya nanti itu seperti apa? Ya, dalam menciptakan perubahan di sekolah melalui mentoring dan dukungan dari rekan guru yang memiliki keahlian dalam memanfaatkan media, itu tentunya saya berharap seluruh guru yang ada di sekolah ini bisa melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi. Jadi setelah ada mentoring dan pendampingan tentunya tidak ada alasan lagi bagi guru-guru Ibu yang mengelak ya, yang tidak ikut, yang tidak males lah. Jadi semua aktif dan mau belajar. Nah baik Ibu, rencana yang sangat luar biasa. Semoga Ibu dapat menciptakan perubahan di sekolah Ibu sampai ke level yang Ibu inginkan. Jadi terima kasih banyak Ibu sudah mau berbagi cerita dengan saya.
di lain hari kita bisa sharing diskusi lagi tentang pembelajaran. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan permasalahan yang saya alami dan sudah memberikan saya keterbukaan pemikiran sehingga saya mendapatkan solusi itu sendiri. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Baik Ibu Alit, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Sudah Ibu, berjalan sangat lancar. Astagfirullah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Alit. Ya Bu. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator keterampilan yang diinginkan? Jadi tadi dalam pelaksanaan coaching saya sudah berhasil melakukannya dengan menggunakan alur cerita. Baik. Jadi Ibu Alit sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Ibu Alit. Nah, Ibu Alit tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu Alit sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindak lanjut apa yang akan dilakukan, dan juga Bu Alit sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Di situ Ibu sudah ada present, kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan dengan aktif. Tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi di kegiatan coaching selanjutnya. Satu lagi Ibu, untuk ke depan kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Terima kasih Bu. Jadi untuk kedepannya saya akan belajar mendalami alur kita dan menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya Bu ya, tentang alur ceritanya seperti apa dan tentunya lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Saya akan akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Terima kasih Ibu Alit. Salam Swastiastu Ibu Tiwi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Ibu Tiwi gimana kabarnya? Saya baik. Nah, saya dengar Ibu Dewi mau melakukan coaching dengan Bu Alit ya. Ya, Ibu sebagai coachnya dan Bu Alit sebagai coachingnya. Nah, sebelum Ibu melakukan nanti proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh. Ya, Ibu dalam proses coaching nanti, apakah Ibu akan menggunakan alur cerita? Ini Ibu, saya akan menggunakan ini. Ya, tentunya akan Ibu sebagai coach akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Nah, baik, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian selain itu, kompetensi spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada dua Ibu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pada kompetensi itu tentu ada indikator yang ingin Ibu
dikembangkan kembali dalam proses pitching. Kira-kira indikatornya apa saja Ibu? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, baik. Untuk proses pitchingnya tetap menggunakan alur kita dan prinsip pitching yaitu kegembiraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kreatif. Baik Ibu, silakan lakukan pitching. Kita akan bertemu nanti setelah Ibu melakukan proses pitching. Terima kasih Bu Dewi. Selamat pagi Ibu Alet. Selamat pagi Bu Dewi. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Baik Bu, bagaimana nih Ibu? Sebenarnya saya sehat. Gimana nih Bu? Ada yang mau dibicarakan? Ya Bu, minta waktunya kita 15 menit kan nggak Bu? Ini ada permasalahan yang saya hadapi sekarang. Jadi motivasi belajar siswa di sekolah sangat menurun sekarang. Itu mungkin disebabkan oleh guru-guru yang dalam pembelajaran yang mengajar masih menerapkan metode konvensional dengan ceramah. Jadi anak-anak menunjukkan rasa bosan, tidak ingin mengikuti pembelajaran, ada yang sering mondar-mandir ke kamar mandi. Itulah Bu permasalahannya. Berarti di sekolah Ibu masih guru-gurunya masih menggunakan metode konvensional ini, jadinya siswa merasa bosan. Jadi dari perbincangan kita nanti selama 15 sampai 20 menit ke depan, apa harapan perubahan Ibu yang ingin Ibu harapkan lah istilahnya dengan saya. Nah, jadi dari perbincangan ini tentunya harapan saya guru-guru tidak lagi menggunakan metode konvensional metode ceramah. Jadi guru-guru sudah mau kreatif lalu menggunakan fitur-fitur yang dari Google itu untuk pembelajaran seperti video pembelajaran, konten-konten yang mendukung dalam materi yang diajarkan. Seperti misalnya penilaian itu menggunakan kuisis, ada Kahoot, jadi anak-anak merasa lebih tertantang ya dalam melaksanakan sesuatu itu. Jadi harapannya agar tidak lagi menggunakan metode konvensional, agar tertantang lah ya sesuatu Ibu nih. Nah, untuk selanjutnya rencana tindakannya Ibu, apa rencananya Ibu ke depannya ini? Apakah Ibu sudah susun rencananya? Sudah Ibu, tentunya rencananya di sini akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, dengan guru-guru. Nah di sini khususnya dengan guru-guru yang TIK Bu di sekolah. Setelah saya ada 3 guru TIK, mungkin konsultasi dulu dengan guru tersebut sehingga bisa mendampingi atau memonitoring bagi teman-teman yang masih kurang lah mampu di bidang IT. Apalagi guru-guru senior di sekolah saya ini agak sedikit canggung Bu, jadi disuruh apa saja, inilah saya sudah masih sedikit Kita sedang menyerah duluan lah ya. Itu rencananya sih didampingi lah Ibu permasalahan di mana sehingga mereka bisa aktif mempergunakan sendiri, tidak minta tolong lagi ke guru yang lain. Berarti rencana Ibu monitoring lah ya, untuk guru-guru yang memang sudah lanjut usia istilahnya ini. Nah, untuk kondisi di saat ini kita beranggapan ke level nih Bu, dari level 1 sampai 10, kira-kira permasalahan Ibu yang menghadapi ini masih berada di level berapa? Kalau saya tempatkan level saya sekarang ini masih di 5 Ibu kayaknya, karena masih kurang sekali. Oke, jadi harapannya Ibu ingin target level Ibu dari 5 ke berapa nih Bu ke depannya ini? Kalau maunya sih sampai 100 sih Bu, 110 lah. Tapi itu tidak memungkinkan. Harapan saya untuk sekarang ini mencapai 7 lah Bu. Oke, berarti harapannya sampai 7. Oke, berada itu diharapkan menaikkan ke level 7 lah ya harapan Ibu nih. Berarti kapan itu Ibu akan Ibu mulai laksanakan target Ibu itu? Kalau bisa sih secepatnya Ibu, saya rencanakan 1 minggu yang akan datang sudah akan mulai saya lakukan. Mulai minggu
depan Ibu nih jadinya nih. Lalu rencana kegiatan Ibu ini kira-kira siapa yang dukungan dari siapa yang memang ingin Ibu harapkan untuk rencana ini? Kalau ini sudah pasti dari yang pertama dulu sarana sekolah Ibu harus memadai karena ini berhubungan dengan koneksi internetnya. Yang kedua itu bapak kepala sekolah, biasanya sebagai penanggung jawab di sekolah, terus rekan-rekan guru semua. Kalau bisa sih saya wajibkan guru supaya ikut. Itu lingkungan yang saya inginkan. Dari perbincangan kita hari ini bisa saya simpulkan bahwa Ibu Alet ingin mendapatkan gambaran tentang cara bagaimana Ibu membantu rekan-rekan guru untuk mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif dan melalui metode mentoring, tentunya tidak lepas dari dukungan Bapak Kepala Sekolah nih. Jadi saya berharap saya bisa bertemu Ibu lagi di minggu depan untuk Ibu ceritakan aksi nyata Ibu berhasil atau tidaknya. Harapan saya sih berhasil Ibu ya. Sampai berjumpa Ibu di minggu depan. Ya, terima kasih banyak Ibu. Jadi sekarang saya sudah merasa lega dengan dapat motivasi dari Ibu untuk melaksanakan, dan harapan saya tentunya rencana saya ini berjalan lancar dan nantinya dari kalau saya sesuai yang saya inginkan. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih kembali Ibu. Selamat pagi. Baik Bu Dewi, ya gimana tadi proses kucingnya? Askara sudah berjalan dengan lancar Ibu. Ya Astokare, nah setelah melakukan observasi bersama Kuci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat kucing tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, saya sudah berhasil melakukan dengan alur Tirta Ibu. Ya baik, jadi Ibu sudah berhasil melakukan dengan alur Tirta ya Bu. Nah sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan ya Ibu. Ya baik, Ibu Dewi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kucing, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh kucing, kemudian Bu Dewi sudah mengarahkan Kuci untuk mencari rencana aksi atau tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, dan juga Bu Dewi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Kuci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Kuci. Nah, Ibu sudah fokus terhadap Kuci. Di situ juga Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan dengan baik dan aktif. Tentu Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh Kuci. Nah, luar biasa sekali ya Ibu, apa yang Ibu sudah berikan untuk proses kucing hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan kucing berikutnya. Nah, untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan kucing hari ini? Untuk kedepannya, saya akan lebih belajar mendalami alur Tirta Ibu dan menjadi lebih baik lagi tentunya. Iya, baik, luar biasa sekali Ibu. Jadi Ibu akan mendalami lagi tentang alur Tirta, seperti apa dan bisa lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses kucing dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Tiwi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Tiwi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Bu Alet. Terima kasih. Hari ini saya baik-baik. Bu Alet gimana?
baik Ibu Estengkara. Jadi saya dengan Ibu akan melaksanakan coaching hari ini dengan coachingnya Ibu Dewi. Iya. Jadi sebelum melaksanakan coaching, ini sekedar penilaian yang akan saya nilai nanti. Saya akan mengamati Ibu dari awal sampai akhir coaching. Saat ini adapun rubriknya itu yang pertama apakah jadi coaching apakah itu mengikuti alur yang benar, bagaimana coaching memberikan pertanyaan berbobot, ketiga bagaimana coaching merespon pertanyaan tersebut, dan yang terakhir prinsip coaching yang digunakan itu adalah pembukaan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah Ibu, sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Itu yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 ya Ibu. Jadi yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 ya Ibu ya. Jadi dari ketiga kompetensi itu kira-kira kompetensi yang spesifik yang mana yang ingin Ibu observasi? Ya. Yang ingin saya spesifikkan dalam kegiatan coaching nanti itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2 ya Ibu ya. Nah selanjutnya pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, indikator dalam proses coaching nanti yang ingin saya kembangkan tentunya menemukan solusi dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah. Jadi sudah cukup Ibu pertanyaan dari saya. Jadi silakan Ibu laksanakan coaching dengan baik. Semoga berjalan dengan lancar dan kita akan bertemu lagi setelah Ibu melaksanakan coaching. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bu Tiwi. Ya, bagaimana kabar Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Sekarang baik-baik saja. Nah, saya dengar Bu Dewi memiliki permasalahan. Mungkin Bu Dewi mau cerita dengan saya. Iya Ibu, ini ada sedikit permasalahan yang saya hadapi. Ya, Mungkin Ibu bisa membantu permasalahan saya. iya baik. Dari permasalahan yang Ibu hadapi, apa kira-kira yang menjadi beban dalam pikiran Ibu? Begini Bu, saya melihat keadaan di sekolah, sepertinya siswa itu sekarang sudah merasa bosan dengan metode pembelajaran yang monoton lah istilahnya. Yang sering saya lihat itu guru-gurunya itu terlalu sering berceramah gitu. Jadi apa ya? Karena enak itu jadinya bosan, ngantuk. Jadi mungkin kurangnya inisiatif lah dari guru untuk memanfaatkan sarana yang ada di sekolah ataupun apa ya, aplikasi-aplikasi yang ada di Google lah ya, untuk saat ini ya, jadi pembelajarannya. Jadi kurang bervariasi menurut Ibu ya. Ya, jadi membuat siswa itu cepat bosan dan tidak tertarik dengan pembelajaran. Seperti itu Bu ya. Baik, dari permasalahan yang Ibu hadapi, apa yang ingin Ibu lakukan? Atau Ibu menginginkan perubahan seperti apa? Jadi harapannya itu saya berkeinginan menciptakan perubahan dalam metode pembelajaran di sekolah agar lebih bervariasi. Jadi dengan cara mungkin memanfaatkan media dan sarana yang sudah ada secara maksimal. Iya, baik. Nah, dari perubahan yang ingin Ibu lakukan saat ini, pembelajaran Ibu dikategorikan pada level berapa kira-kira? Dari angka 1 sampai 10. Untuk saat ini mungkin saya menilai bahwa pembelajaran di sekolah saya itu berada masih pada level 5 Ibu, karena masih
banyak sekali yang perlu diperbaiki. Iya. Seperti itu. Jadi kurang bervariasi ya Ibu ya. Jadi masih dalam kategori rendah begitu ya. Baik Ibu. Nah, setelah nanti melaksanakan perubahan yang Ibu inginkan seperti pengadaan media yang bervariasi, kemudian metode pembaharuan metode. Nah, kondisi pembelajaran yang Ibu inginkan itu nantinya berada di level berapa? Dan saya berharap walaupun tadi itu ada di level 5 dan meskipun ada beberapa guru yang memang sudah memanfaatkan teknologi dan masih ada juga beberapa guru yang belum, keinginan saya atau harapan saya ke depannya itu ada di level 7 lah. Kenapa di level 7 Ibu? Ya walaupun tidak terlalu signifikan kan diharapkan ada perubahan saja Ibu. Perubahannya jelas dengan metode pengajarannya. Setidaknya dari 5 orang yang sudah melakukan meningkat menjadi 8 orang yang melakukan perubahan. Jadi siswa itu sudah mulai tidak merasa bosan pada saat belajar di sekolah. Dari penciptaan lingkungan yang menyenangkan itu memang tidak gampang ya Ibu ya. Selain kita harus mengasah kemampuan kita di bidang teknologi, jadi sebagai seorang guru kita juga harus kreatif seperti itu ya. Baik Ibu, bisakah Ibu jelaskan langkah-langkah dalam perubahan tersebut, dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang ingin melakukan perubahan tersebut. Lalu setelah berdiskusi bagi guru yang mau, dan kita akan melakukan pendampingan dan mentoring juga, dan wajib sih mau ya, bukan mau aja tapi wajib mau gitu. Mau belajar ya. Jadi kita itu melakukan pendampingan juga untuk guru mengubah metode pembelajaran. Baik Ibu, selain diskusi, adakah strategi perubahan lain yang Ibu akan lakukan? Jadi strateginya itu mungkin ada pelatihan dan workshop. Nanti mungkin ibu kepala sekolah akan merencanakan itu, mungkin baik pelatihan workshop yang akan diadakan di sekolah sendiri ataupun yang dilaksanakan oleh dinas. Jadi semua guru akan ikut pelatihan itu atau workshop itu, dan selain memulai monitoring, jadi walaupun dengan workshop tapi dengan memonitoring juga sasarannya saya rasa lebih spesifik kepada guru yang memang ingin merubah metode pembelajaran. Artinya ada guru yang mau ikut melakukan perubahan ini sehingga tercipta lingkungan-lingkungan yang lebih bervariasi gitu ya Ibu ya. Baik, kira-kira dalam melakukan perubahan ini tentunya ada beberapa orang yang akan terlibat di dalamnya. Nah, kira-kira dukungan dari siapa saja yang ingin Ibu libatkan di sini? Pastinya dukungan ibu kepala sekolah, rekan sejawat yang memang sudah mahir dengan metode pembelajaran saat ini. Kira-kira itu saja sih Bu yang masih ada di pikiran saya. Ya, baik. Nah, kira-kira setelah melakukan beberapa perubahan tadi, ya, bagaimana hasil yang Ibu inginkan? Jadi saya inginkan itu hampir, bahkan saya berkeinginan semua guru mampu menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada siswa, agar siswa itu tidak lagi merasa jenuh ataupun bosan berada di dalam kelas, bahkan menjadi guru yang dinanti. Ini sih saya. Baik Ibu, nah dari seluruh percakapan tadi saya mengambil gambaran bahwa Ibu ingin melakukan perubahan yang lebih baik, kemudian menggunakan metode-metode bervariasi dengan melakukan mentoring, kemudian ada pelatihan-pelatihan juga bagi guru yang mungkin kurang dalam IT seperti itu ya. Baik Ibu, bagus sekali rencananya, semoga bisa berhasil. Nah untuk itu karena waktu juga mungkin kita bisa berbincang-bincang nanti setelah
Ibu melakukan perubahan ini, saya juga akan tanyakan kembali ya, apakah tingkat keberhasilannya sudah melebihi dari angka 8. Nah, seperti itu Ibu ya. Ya. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Tiwi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik Ibu Tiwi, bagaimana tadi hasil dari proses kucingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Ya, Astokara sudah berjalan dengan lancar Ibu. Nah, sebentar Ibu, tadi saya sudah mencatat mengobserver proses kucingnya Ibu dengan Ibu Dewi. Nah, setelah melakukan observasi bersama kucing, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Ya, jadi pertanyaannya, yang pertama, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, saya sudah berhasil melakukan kucing ini dengan alur hitam. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang terjadi tadi, saya amati juga ada beberapa catatan dalam pelaksanaan coaching Ibu dengan Ibu Dewi. Nah, tadi Ibu Tiwi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan coaching. Nah, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindak lanjut apa yang akan dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching. Nah, disetujainya agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Nah, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus kepada coaching. Di situ Ibu sudah ada presence ya, jadi atau kehadiran penuh. Nah, kemudian Ibu sudah mendengarkan dengan baik dan aktif. Tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Jadi luar biasa sekali Ibu. Sekarang apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi di kegiatan coaching selanjutnya. Satu lagi Ibu, nah untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Ya, tentunya saya akan belajar mendalami alur kita dan menjadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali Ibu. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur kita seperti apa yang lebih baik lagi tentunya untuk kedepannya. Jadi baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini. Tentunya terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terima kasih juga Ibu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi.